Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anakku yang saleh dan salehah? Semoga kalian dan kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat serta dalam lindungan dan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada hari ini kita masih dapat melanjutkan pembelajaran kita. Pembahasan kita kali ini tentang perjalanan Isra dan Mi'raj baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana minggu yang lalu kita telah sampai di pembahasan sebab-sebab Allah Subhanahu wa taala mengisra mi'rajkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masih ingatkah apa sebab-sebabnya Allah mengisra mi'rajkan baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Yang pertama, untuk menghibur baginda Rasul yang sedang berduka. Dan yang kedua, Allah ingin menunjukkan kemahakuasaan dan kebesaran Allah. Dan yang ketiga, Allah memberikan perintah salat secara langsung kepada baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di mana pembahasan kali ini kita akan lebih terperinci lagi, ya. Menurut keterangan yang sahih di dalam kitab-kitab yang dikarang oleh para ulama kita, peristiwa Isra wal Mi'raj terjadi pada tanggal 27 Rajab, pada tanggal malam 27 Rajab, di mana ketika baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seperti biasa beliau selalu ke Ka'bah itu pada waktu malam, ya, pada waktu malam. Pada malam itu Rasul tidak seperti biasanya merasakan kantuk yang begitu luar biasa, yang akhirnya baginda Rasul tertidur setelah melakukan sholat sunnah di Hijri Ismail. Baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam tertidur. Ketika baginda Rasul sedang tertidur, datanglah malaikat Jibril kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, mengusik tidurnya baginda Rasul, sampai diriwayatkan 3 kali Rasul dibangunkan oleh Jibril. Akhirnya yang ketiga kalinya Rasul sallallahu alaihi wasallam bangun, duduk tegap, di mana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diajak oleh malaikat Jibril untuk menuju pintu Masjidil Haram, di mana di depan pintu itu seekor hewan atau seekor binatang yang bernama buruk. Jadi binatang buruk ini seperti kata baginda Rasul itu pengawakannya seperti keledai dan kuda, ya, yang ada sayapnya. Itu namanya buruk. Hewan inilah, binatang ini yang mengantarkan Nabi sampai ke Sidratul Muntaha, ke arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala, di mana diriwayatkan berbagai peristiwa penting dalam Isra dan Mi'raj Nabi lalui, Nabi temui. Bahkan sebelum baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam di Isra wal Mi'rajkan oleh Allah, terlebih dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berhenti di 5 tempat. Di mana yang pertama itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berhenti di kota Yasrib. Kota Yasrib ini kota Madinah, ya. Jadi sebelum hijrahnya Rasul ke kota Madinah, nama kota ini adalah kota Yasrib. Kemudian setelah itu tempat yang kedua adalah yang disinggahi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah kota Madyan.
di mana kota ini adalah kota kaum Bani Israel pada masa kerasulan Nabi Musa alaihi salam. Kota Madian adalah tempat berlindungnya Nabi Musa alaihi salam dari kejaran Raja Fir'aun. Yang ketiga, tempat yang ketiga disinggahi oleh Rasul adalah Bukit Tursina. Dan ini pun adalah tempat Nabi Musa alaihissalam ketika menerima kitab Taurat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan di bukit ini pula Nabi Musa alaihissalam berdialog dengan Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Dan tempat yang terakhir, yang kelima, yang disinggahi oleh Rasulullah SAW adalah Masjidil Aqsa. Jadi dari Masjidil Haram itu, dari mulai kota Makkah, baginda Rasul singgah di kota Madinah atau kota Yasrib, kemudian kota Madian, ya, Bukit Tursina, terus disinggahi oleh Rasul Bethlehem atau kota suci bagi umat Nasrani, ya, yaitu Nabi Isa alaihissalam. Dan yang kelima terakhir adalah Masjidil Aqsa, di mana setelah dari Masjidil Aqsa lalu Nabi Muhammad SAW naik ke Sidratul Muntaha, mulai dari langit pertama, kedua, ketiga sampai langit ketujuh. Kemudian setelah langit ketujuh, Rasul sendiri langsung ke arsy-Nya Allah, ke Sidratul Muntaha, bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Anak-anakku yang berbahagia, di mana banyak peristiwa-peristiwa yang dialami oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya. Ketika di Isra Mi'rajkan Allah Subhanahu wa taala, sebelumnya Rasul dijamu oleh malaikat Jibril dua minuman, ada dua gelas, di mana minuman ini yang pertama isinya susu dan yang kedua isinya adalah arak, di mana Rasulullah SAW memilih yang ada di tangan kanan Jibril yang berisi susu, di mana dialognya antara Rasulullah SAW dan malaikat Jibril. Setelah Rasul mengambil gelas yang berisi susu, kata malaikat Jibril, engkau telah diberi petunjuk kepada jalan yang benar dan memberi petunjuk pada umatmu. Wahai Muhammad, arak itu terlarang bagimu. Jadi setelah Rasul mengambil segelas air susu itu, malaikat Jibril berkata seperti itu. Kemudian Rasulullah SAW melanjutkan perjalanan, di mana di tengah perjalanan Rasulullah SAW mencium bau yang harum, bau yang begitu tidak pernah beliau jumpai sebelumnya. Lalu baginda Rasulullah SAW mengatakan kepada malaikat Jibril, wahai Jibril, bau harum apakah ini? Lalu malaikat Jibril menjawabnya, ini adalah bau harum makam seorang wanita solehah yang bernama Siti Masithah. Lalu Rasul bertanya kepada Jibril, siapakah Masithah itu, hai Jibril? Penasaran ya Rasul. Kemudian dijawab oleh malaikat Jibril, dia adalah seorang pembantu Raja Fir'aun yang meninggal karena disiksa oleh Raja Fir'aun lantaran
atau karena mempertahankan keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Ya, mempertahankan keimanannya kepada Allah. Dengan sebab itulah Siti Masito makamnya itu, kuburannya itu menjadi harum. Selanjutnya Rasul menemui sekelompok atau segolongan orang yang memotong padi. Setelah dipotong, numbuh lagi, dipotong, numbuh lagi, dipotong, numbuh lagi, sampai terus menerus seperti itu. Kata Rasul, siapakah golongan ini ya malaikat Jibril? Ini adalah umatmu yang gemar bersedekah jariyah, sehingga pahalanya ini selalu mengalir. Dilanjutkan kemudian, Rasul melihat orang yang terus-menerus memukul kepalanya hingga berdarah. Jadi Rasul melihat sekumpulan orang yang memukul kepalanya sendiri terus-menerus sampai luka berdarah. Rasul penasaran, menanyakan hal ini kepada malaikat Jibril. Lalu malaikat Jibril menjelaskan bahwa itu merupakan perumpamaan bagi umatmu yang telah meninggalkan dan mengabaikan perintah sholat. Ya Allah. Jadi ketika kita anak-anak meninggalkan sholat, nanti di akhiratnya Allah gambarannya seperti itu. Kita memukul-mukul kepala kita sampai luka, sampai berdarah, terus tidak habis-habisnya. Ya Allah, na'udzubillahi min zalik. Maka dari itu kerjakan sholat ya anak-anakku yang soleh dan solehah. Kemudian setelah itu Rasul dipanggil-panggil namanya. Ketika dalam perjalanan bersama Jibril alaihissalam, tiba-tiba ada suara yang memanggil-manggil Rasulullah dari arah kanan dan arah kiri, di mana Rasul tidak menyahut ya, tidak memenuhi panggilan itu. Karena kalau Rasul seandainya dulu ketika mendengar panggilan dari suara kanan dan kiri, ya, karena itu adalah panggilan dari Yahudi dan Nasrani. Kemudian setelah itu Nabi kita Muhammad SAW berjumpa dengan manusia yang pertama diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa anak-anakku? Iya, betul. Yaitu Nabi Adam alaihis salam. Jadi dalam perjalanan Isra dan Mi'raj, Nabi menjumpai seorang laki-laki yang sangat besar dan tinggi. Beliau adalah Nabi Adam alaihis salam. Selanjutnya melanjutkan lagi perjalanan Rasul, di mana di perjalanan Mi'rajnya juga diperlihatkan tentang surga dan neraka oleh Allah Subhanahu wa taala. Diperlihatkan berbagai macam tingkatan surga dan neraka. Jadi itu surga dan neraka itu ada tingkatannya. Ya, ada surga Jannatun Naim, Jannatul Firdaus, Jannatul Ma'wa, itu ada tingkatan-tingkatannya nanti. Jadi Allah memasukkan kita di surga sesuai dengan tingkatan-tingkatannya. Jannatun Naim, surga yang penuh dengan kenikmatan. Begitu dan seterusnya. Begitupun neraka ada tingkatan-tingkatannya. Ya. Ada neraka yang paling bawah, fi darkil asfal, paling bawah, paling dasar. Na'udzubillah. Selanjutnya, setelah perjalanan Mi'raj, Rasulullah SAW bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya.
Nabi Muhammad bertemu dengan Allah di Sidratul Muntaha, di mana diriwayatkan, dikisahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan perjalanan bersama malaikat Jibril sampai ke langit yang ketujuh. Mereka berpisah, ya. Rasul langsung menghadap Allah sendirian, ya, di Sidratul Muntaha, di arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala, di mana diriwayatkan di langit pertama Nabi Muhammad SAW bertemu dengan Nabi, ya, Nabi dan Rasul yang pertama, yaitu Nabi Adam alaihissalam. Yang kedua, di langit kedua Rasulullah SAW bertemu dengan Nabi Yahya dan Nabi Isa. Di langit ketiga Rasul bertemu dengan Nabi Yusuf alaihissalam. Di langit yang keempat Rasulullah bertemu dengan Nabi Idris alaihissalam. Di langit yang kelima Rasul berjumpa dengan Nabi Harun alaihissalam. Di langit yang ketujuh Rasulullah bertemu dengan Nabi Musa alaihissalam, di mana Nabi Musa menangis terharu. Mengapa? Karena beliau dapat berjumpa dengan Nabi akhir zaman, yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang terakhir, di langit ketujuh Rasulullah bertemu dengan bapak keturunan beliau, ya, yaitu Nabi Ibrahim alaihis salam. Kemudian dalam setiap pertemuan pada tiap-tiap langit Nabi berjumpa dengan Nabi dan Rasul, mereka semua mengucapkan salam kesejahteraan untuk Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ya. Nah, setelah sampai di langit yang ketujuh, Jibril berkata kepada Nabi kita Muhammad, "Wahai Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, aku hanya dapat mengantarkan engkau sampai di sini. Mengapa? Karena zatku tidak akan sanggup untuk menembus singgasananya Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita harus berpisah wahai Nabi. Inilah batas yang harus diketahui, bahwa apa yang harus dijalani sedangkan Anda adalah pemimpin para nabi dan rasul." Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam melanjutkan perjalanan hingga bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana, ya, dialog Allah dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada di dalam ketika kita sholat, yaitu di tahiyat dalam kita sholat, ya. At-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatul lah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullah. Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di mana dari hasil pertemuan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan Allah Subhanahu wa taala adalah perintah tentang salat lima waktu, di mana sebelumnya Allah mewajibkan kepada Nabi Muhammad untuk salat 50 waktu, di mana atas saran daripada Nabi Musa alaihissalam sampai Rasul itu bolak-balik, ya, 9 kali, dan akhirnya Allah mewajibkan 5 waktu dalam sehari semalam, ya. Itu pun Nabi Musa masih kasih saran biar minta diringankan lagi, namun oleh Nabi kita Muhammad SAW ditolaknya. Kenapa? Karena
Nabi kita malu sama Allah. Karena dari 50 waktu diringankan sampai 5 waktu. Itulah kemahabesaran Allah, kemuliaan Allah, kemahabaikan Allah kepada Nabi kita Muhammad SAW, sampai meringankan sholat 5 waktu itu yang tadinya 50 menjadi 5 waktu. Anak-anakku yang berbahagia, yang saleh dan salihah, karena nanti ketika kita meninggal dunia, ketika kita di alam barzahnya Allah, semua kita akan dihisab. Semua apa yang kita lakukan akan dipertanyakan oleh malaikat Munkar dan Nakir. Ya. Pertama nanti yang ditanyai adalah tentang sholat. Maka dari itu pesan dari perjalanan Isra wal Mi'raj Nabi kita Muhammad SAW adalah kita percaya kepada Allah dan Rasulnya. Ya. Maka dari itu jangan pernah bosan, jangan pernah sekalipun kita meninggalkan sholat 5 waktu. Karena itu kewajiban untuk kita seorang muslim, kewajiban kita terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Anak-anakku yang berbahagia, yang saleh dan salihah, semoga pembelajaran pembelajaran kita pada hari ini memberikan manfaat untuk kita semua, menjadikan kita semua menjadi hamba Allah yang taat beribadah kepada Allah, terutama solat kita, solat 5 waktu kita, dan solat sunnah-sunnah yang lain yang dianjurkan, yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Anak-anakku yang berbahagia, tugas kalian hari ini cukup kalian menghafal daripada bacaan tahiyat, bacaan doa tahiyat. At-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Silakan kalian hafalkan. Seperti biasa divideokan ya. Batas waktu pengumpulan tugas sampai jam 9 malam. Lebih dari jam 9 malam, mohon maaf, Bapak tidak nilai ya. Bapak tidak input, masukkan nilainya. Maka dari itu, mohon diperhatikan, dikerjakan dengan baik ya. Agar kelak kita menjadi pelajar yang sukses dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas perhatiannya Bapak ucapkan, dan mohon maaf bila banyak kekurangan dari Bapak. Mari kita bersama-sama membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal afwa minkum. Summa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.